cuman tinggal berapa hari aja gitu pendaftaran ditutup. Jadi emang nggak ada persiapan apa-apa gitu, dan apa dinilai apa yang udah kita perbuat gitu kan best practice ya. Kalau aku waktu itu mendongeng 20 besar masuk, padahal nah kalau yang kemarin inspiratif ya sama sih dengan dugaan saya. Kalau inspiratif itu berarti aplikasi Sunda berbasis web. Namanya saya beri nama Sun Digital. Ya udah nggak. Yang baper pertama kali tahu ada lomba itu dari siapa? Oh itu sih kan sebetulnya dari 2 tahun yang lalu pernah ikutan. Nah kan waktu masih inilah sama Mem Tati kan. Nah Mem Tati kan udah jadi guru berprestasi, terus pengawas juga berprestasi gitu. Nah karena Mem Tati dulunya di sini. Nah terus di WA-in misalnya ada info lomba tuh, oh diingetin gitu. Nah tahun 2023 ya berarti ya. Nah itu pernah ikutan. Enggak, udah lama. Cuman pertama ikut ikut 2023 itu emang kondisinya cuman tinggal berapa hari aja gitu pendaftaran ditutup. Jadi emang nggak ada persiapan apa-apa gitu, dan cuman karena diminta kepala sekolah untuk ikut, ya udahlah ikut gitu. Waktu itu belum tahu tuh ini apa gitu ya, ngapain nantinya jadi apa gitu kan, nggak tahu, hanya memenuhi keinginan aja lah gitu ya dari pimpinan pengen ikut, ya udah. Tapi ternyata pas ikut tahun 2023, oh ternyata gini ya. Ada ininya, terus diwawancara, presentasi dan sebagainya gitu kan. Jadinya ada, oh begini, oh ternyata apa dinilai apa yang udah kita perbuat gitu kan best practice ya. Di praktik baik kita tuh udah cukup baik atau belum gitu kan. Sama gak waktu 2023 sama yang kemarin ikut? Bedanya? Beda. Kalau waktu 2023 itu masih prestasi, jadi guru berprestasi. Nah tahapannya pun beda. Kalau dulu itu dari mulai apa namanya ya, pembuatan videonya itu ada harus tampil tuh kita badan, terus menjelaskan atau menyebutkan nama, gitulah pokoknya Maya, presentasi diri dulu sebelum videonya. Terus udah gitu ada tambah juga video bakat. Kalau 2 tahun yang lalu tuh bakat. Jadi bakat kita tuh apa? Kalau aku waktu itu mendongeng. Karena emang yang apa ya, sadar diri kalau kemampuan aku tuh emang berbicara. Jadi yaudahlah kita dongeng gitu. Saya dongeng tuh waktu 2 tahun lalu. Video bakatnya. Nah dikumpulkan video, ternyata lolos ke 20 besar kalau nggak salah deh. Yang 2023 itu 20 besar masuk, padahal ngikut-ngikut aja gitu Kak, sekenanya, karena emang mepet banget, cuma 2 hari kalau nggak salah. Persiapannya bikinnya hari itu juga. Jadi itu bikin video perkenalan, bikin video dongengnya, ngedit videonya itu cuma 2 hari. Nah itu masuk 20 besar. Ternyata udah masuk, diundang di SMP 6 waktu itu. Tapi sama intinya kalau presentasi diri, terus bakat, terus sama itu apa yang sudah dilakukan gitu aja. Kalau yang kemarin nggak ada bakat. Bedanya nggak ada video bakat. Nggak ada, karena dari namanya kan udah berubah. Kalau dulu kan guru berprestasi, kalau yang sekarang guru inspiratif. Nah kalau menurut Mbak April, guru inspiratif itu guru yang kayak gimana? Nah kalau dari katanya ya, kalau berprestasi kan berarti ini harus memang punya prestasi lebih, karena ada bakatnya juga kan di sana kan. Iya. Nah, terus juga di yang sekarang sih juga ada riwayat pernah mengikuti lomba atau kejuaraan gitu kan. Ada juga ditanya, cuman tidak menjadi titik poin yang besar gitu di sana mungkin ya, karena cuman di tabel biodata aja. Kalau yang sebelumnya kan berprestasi betul-betul ada bakatnya gitu kan, dimana yang pernah nulis buku itu juga dimasukin gitu. Nah kalau yang kemarin inspiratif ya sama sih dengan dugaan saya. Kalau inspiratif itu berarti dimana karya kita atau kita sebagai guru tuh pernah membuat apa, dan apa yang sudah kita buat itu apakah bisa dibagikan kepada orang banyak, terutama teman-teman guru gitu ya. Bisa dilakukan sama mereka guru-guru juga. Betul. Jadi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita buat tuh bermanfaat juga dan bisa dipakai untuk teman-teman guru yang lain. Dan Mbak April bikin gitu. Apa? Kalau saya waktu itu bikin aplikasi berbasis web.
aplikasi Sunda berbasis web gitu. Jadi bukan aplikasi yang ada di Play Store gitu ya, karena saya menganggapnya kalau sudah menjadi aplikasi yang patuh atau terpatok gitu akan sedikit sulit untuk apa ya, kalau ada perubahan yang gitu kan harus upgrade mulu kan. Kalau web kan cukup tinggal klik aja langsung ya udah saya merubah detik itu pun bisa gitu. Iya, tanpa perlu orang lain tuh ngupgrade Iya, yang pakai itu ya. gitu kan mikirnya gitu ya. Waktu itu tuh bikin pertamanya waktu guru penggerak tahun 2024 kemarin. Jadi waktu guru penggerak itu kan kita mau buat apa nih gitu. Nah, terus diskusi sama bapak kepala sekolah. Kira-kira yang dibutuhkan sekolah kita tuh apa ya, yang urgent atau yang sangat dibutuhkan tuh kira-kira apa ya, bagian mana ya gitu kan. Dan kebetulan waktu itu memang sedang ada pengembangan dalam web sekolah. Nah, web sekolah itu dalam proses pengembangan kan. Bapak kepala sekolah tuh pengen web kita tuh bermanfaat lah gitu, bukan hanya web aja gitu, web mati, tapi pengen yang web yang hidup gitu kan. Ada aktivitas dalamnya gitu waktu itu. Oh, apa ya udah ya, saya bikin apa namanya, bahan ajar, materi dan sebagainya, kita masukin web gitu. Jadi bahasa ada Sunda. Pikiran gitu. Namanya saya beri nama Sun Digital. Sun Digital. SUN. Berarti kalau web semua bisa akses dong? Bisa, kapanpun, dimanapun. Nah, cara belajar di dalam webnya gimana? Jadi pertama tuh pengembangan si webnya itu emang nggak cepet ya Kak ya, karena saya terus tuh mengembangi apa ya, jadi anak-anak kira-kira butuhnya apa ya. Gitu. Di-upgrade terus ya, kebutuhannya apa, penyesuaian terus. Jadi waktu awalnya tuh apa ya yang paling bisa kita pakai nih, diusahakan untuk belajar anak. Jadi waktu itu saya mempunyai beberapa buku digital, tuh udah bikin. Dan anak-anak kan lebih suka kalau baca literasi kan khususnya ya, literasi pakai HP daripada buku asli gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya. Kelihatannya anak-anak tuh begitu gitu. Karena kalau di HP itu kan menarik ya Kak, ada warna-warni dan sebagainya macamnya gitu kan. Gimana kita ngatur fontnya, modelnya gitu, dan tambahkan animasi-animasi gitu kan. Jadi anak lebih gampang menghafal bahkan kalau misalkan baca di buku digital. Nah, makanya saya buat itu dulu tuh untuk konten pertama. Itu jadi saya buat perpustakaan digital. Nah, di dalamnya itu materi-materi bahasa Sunda tuh saya masukin. Kayak gimana? Contohnya yang di web itu? Contohnya ini. Misalkan dia pengen tahu aksara Sunda atau gimana dia di situ? Iya, itu materi-materi banyak Kak. Jadi materi yang ada di kelas 7, 8, 9 kan beda-beda tuh materinya. Jadi saya buat dari buku Wiwaha itu ke dalam buku digital. Ini yang web itu bukan? Iya, di web. Jadi kontennya tuh saya pertama bikin perpustakaan digitalnya dulu. Untuk konten pertama. Karena kan saya ngeliat tuh makin kesini, apalagi ya. Nah gitu kan. Pertama perpustakaan digital tuh dibikin. Nah terus yang kedua, kayaknya waktu itu ada diferensiasi. Kan pembelajaran diferensi. Jadi kalau buku digital kan hanya visual aja. Sedangkan anak kan banyak yang visual audio juga kan. Audio visual. Makanya pengen bikin video tuh. Jadi saya bikin videonya. Ya kayak ngepresentasin pelajaran gitu. Pernah kayak gitu, tapi ada juga yang karena buru-buru dan waktu sedikit, jadi materi saya buatkan presentasi di videokan gitu, ada suara sayanya gitu kan. Jadi ada bahasa Indonesianya juga kan di situ, ada terjemahannya. Sebetulnya materi gitu. Di kelas yang dibawa ke web gitu ya? Iya gitu, sebetulnya sesimpel itu sebetulnya. Ini berarti guru mencoba untuk masuk ke dunia anak-anak yang mereka hidupnya itu di dunia digital. Iya. Betul gitu. Jadi saya sebagai guru tuh coba masuk ke dunia anak. Karena kan anak-anak sekarang mah digital banget. Iya, apa-apa kan HP Kak. Ini HP. Jadi daripada di kelas main HP-nya bukan belajar kan, mending yang sekarang main HP tapi belajar gitu. Dan anak-anak udah enggak fokus lagi untuk main game. Pada saat belajar tuh enggak curi-curi lagi karena memang belajarnya di dalam HP. Benar. Gitu. Emang kalau guru itu mah nggak hanya sekedar siswa dibawa ke dunianya guru, tapi guru juga belajar harus untuk ke dunianya si anak. Itu ide dari mana awalnya kayak gitu?
Ya itu tadi ngelihat Kak, apalagi bahasa Sunda ya. Iya. Bahasa Sunda di Bahasa Depok Sunda kan itu itu. kan susah banget. Saya masuk pertama di Depok itu pasti kata-kata anak pertama tuh saya nggak bisa bahasa Sunda Bu. Kamu tahun berapa Nah, masuk gitu. Depok? 2019 sih. Tapi udah guru bahasa Sunda itu Langsung gitu. udah guru bahasa Sunda. Di SMA mana? Sini. Sini langsung. Waktu masih SMP 16 langsung. honor, iya. Waktu honor sih pas pertama apa namanya lulus kuliah ya, kan kuliah S1 bahasa Sunda tuh. Nah, itu guru di Bogor. Oh, awal guru di Bogor. Oh, guru di Bogor. Lu orang mana? Bu. Tinggalnya di Bogor, di Cilengsi. Sekarang juga? Enggak, sekarang udah pindah di Lewinanggung, baru aja pindah ini tahun ini. Oh, orang Bogor. Iya, orang mas lahirnya di Garut sih Kak. Tapi berarti nih kalau misalkan kan guru inspiratif itu guru itu membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru yang lain. Iya. Web ini bisa dipakai sama guru yang lain? Bisa banget. Kemarin saya kan punya kesempatan di MGMP buat men-share kan, membagikan ilmu ini nih ya, seni digital, dan saya bilang ke guru-guru Sunda, pakai aja kalau emang dirasa membantu itu, apapun konten yang ada di seni digital, Bapak Ibu mau pakai aja, nggak apa-apa. Bahkan kalau lebih bagus sebetulnya kita bikin sendiri nih. Jadi guru bahasa Sunda tuh pengennya tuh saya ya. Guru bahasa Sunda tuh gabung terus bikin semua materi kita gabungin jadi satu. Oh, gitu. Jadi kayak webmasternya. Iya, webmasternya pelajaran bahasa Sunda. Jadi seni digital tuh bukan hanya punya saya di SMP 16, tapi punya semua guru Depok bahasa Sunda gitu, semua guru bahasa Sunda di Depok gitu. Bisa berkreasi di dalam situ gitu. Iya. Jadi kolaborasi gitu Kak. Misalkan saya kan perpustakaan digital saya kan belum lengkap nih misalnya, cuman ada misalnya 20 materi. Sedangkan materi ada 36 misalkan, kan masih kurang tuh ya. Nah, kalau guru-guru yang lain punya kan bisa kita gabungin gitu, jadi satu. Tapi mau bahasa Sunda susah gak sih belajarnya? Iya, itu awalnya. Kalau di Depok. Iya, banget. Jadi berawal dari, Bu saya nggak bisa, Bu saya bukan orang Sunda. Dan iya pasti tuh. Baca bukunya aja udah malas gitu Kak. Jadi gimana anak mau bisa orang baca bukunya aja nggak mau gitu. Awalnya kayak gitu. Aku belum pernah lihat tuh buku pelajaran bahasa Sunda. Dia buku pengantarnya bahasa Sunda juga, Bu? Bahasa Indonesia. Dia campur sih dua bahasa. Tapi untuk pengantar utamanya tetap di Depok itu bahasa Indonesia. Untuk pengantar. Jadi bahasa pengantar pelajaran bahasa Sunda kalau di Depok tuh masih bahasa Indonesia. Tapi kalau di daerah-daerah Priangan sana udah bahasa Sunda full. Untuk Priangan ya, yang kayak Bandung, Tasik, bahkan Sukabumi masih bahasa Sunda full. Isi dalamnya? Iya, full bahasa Sunda. Di Bogor aja itu ada yang full, ada yang setengah-setengah. Karena di sana mah bahasa sehari-hari sih ya. Iya, kalau jadi mereka kan bacanya enak. Gak ada kesulitan Kak kalau di sana. Kalau di sini kan ya ngobrol biasa pakai bahasa Indonesia. Tapi memang tantangan guru bahasa Sunda kan itu ya? Iya. Di Depok. Iya. Bicara masuk ke siswanya, karena siswa tuh masih beranggapan kalau bahasa Sunda tuh susah. Iya. Itu udah ada di apa ya? Di otaknya, udah dalam hatinya tuh kayak gak bisa dia bahasa Sunda deh. Gitu. Tapi ternyata ya setelah saya bikin itu Kak, bikin seni digital dengan banyak konten itu kan, dari mulai ada perpustakaan digital, terus video juga ada. Terus sekarang saya masukkan lembar kerja murid elektronik. Jadi anak-anak kerjain di situ di HP gitu, bukan lagi saya bagikan LKPD di fotokopi dibagiin gitu kan. Dan sekarang lewat HP. Terus saya masukin juga games di sana. Ada games? Ada. Tapi gamesnya pelajaran Sunda? Iya, tapi materi bahasa Sunda. Nah, terus sebetulnya games pembelajaran gitu ya? Iya, sebetulnya. Tapi anak-anak dengan secara tidak sadar ya, mereka yang tadinya beda Kak. Kalau misalkan saya ngasih soal tulis ini, ngerjainnya tuh lemes, lesu, lama, gitu kan. Kalau pakai games, padahal itu soal yang sama misalnya gitu ya. Terus saya bilang gini, kalau gamesnya ini nilainya kurang dari 70 berarti ada konsekuensinya, pengerjakan ini misalkan gitu kan. Kalau di atas 7 berarti kamu tidak perlu membuat ini misalnya gitu. Jadi bener-bener Kak, tadi aja barusan saya ngajar sebelum ini ya,
Jadi nggak ada lagi tuh yang di bawah 70 karena bener-bener ini apa bu? Ini apa bu? Padahal main games dia. Gitu. Kepikiran untuk bikin games? Ya karena kan sekarang banyak ya Kak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk belajar sebenarnya. Ada di Instagram, di TikTok tuh berseliweran tuh pakai aplikasi ini. Kan banyak ya sekarang ya alhamdulillahnya tuh para pendidik tuh pada guru itu banyak banget ya ilmunya atau kreatifnya itu. Jadi bisa aja tuh nemuin platform-platform gratis yang bisa kita pakai buat games belajar anak tuh ada aja gitu. Sebenarnya gurunya jeli atau enggak aja gitu ya? Iya benar. Karena emang banyak sebenarnya yang bisa dipakai gitu. Iya. Untuk ngembangin pembelajaran. Ada Zep, ada Quiz, banyak ya. Ada Canva juga hack-hacknya banyak gitu. Berarti Bu Rena udah jadi guru udah berapa lama? Bu April. Dari berapa lama? Kalau di 16. Enggak, dari awal pertama kerja di guru Bu April. Tahun 2017. Berapa tuh? 17? 8 tahun ya? Kemarin juara 2. Juara 2. Tapi tingkat kota. Iya. Nggak ada tingkat kecamatan kan ke SMP. Iya. Kalau SD baru ada tingkat kecamatan. Iya. Kemarin berapa peserta sih lupa dah. Kalau yang daftar di web kan kita bisa lihat ya. Itu kalau nggak salah tuh 69 atau 70-an ya, saya lupa deh. Tapi ini mengalami penurunan Kak. Kalau yang tahun lalu itu sampai 100 lebih. Yang ikut Gurunya ya. Kalau kepala sekolah pengawas beda lagi kan. Nah kalau gurunya tuh tahun lalu sampai 100 lebih. Kalau yang sekarang tuh kayak 69 kalau nggak salah atau 70-an. Alasan Mbak April mau ikut itu apa berarti yang di 2025 ini? Pengen itu Kak, karena saya yakin ini studi digital tuh memang bener-bener bermanfaat gitu loh. Jadi saya pengen apa yang sudah saya buat tuh nggak di sini aja. Itu dibuat tahun berapa? Sun digital. Sun digital dibuat tahun berapa? Saya resmikan CL. Gak apa harus tahu. Iya kan? Saya lahirkan itu ya. Saya lahirkan tahun 2024. Berarti udah dipakai setahun dulu dong baru ikut lomba ini. Iya. Jadi enggak saya mau ikutan lomba baru bikin gitu, enggak sih. Tapi kalau secara Mbak April ngajar di kelas dari tahun 2004 itu sampai kemarin lomba, kepake banget Sun digital. Tiap pertemuan sih. Pakai itu. Meskipun misalnya ada materi yang tidak pakai HP ya Kak. Tapi dalam pembelajarannya kan saya masukin nilai. Nah nilai saya tuh masukin nilai tuh ada di Sun digital Kak. Jadi anak bisa ngelihat, orang tua di rumah pun bisa ngelihat anaknya dapat berapa hari itu bisa diakses langsung. Berarti kalau misalkan konsepnya kayak gitu, semua mata pelajaran bisa dong sebenarnya. Bisa banget. Bukan cuma sekedar bahasa Sunda ya. Ini udah sih Kak, udah saya bagikan waktu di Kombel ya, komunitas belajar di SMP 16 udah saya bagikan. Pertama saya mengenalkan dulu kan Sun digital, isinya ada ini dan saya rasa bermanfaat gitu. Teman-teman juga pada pengen. Jadi baru 2 pertemuan sih Kak ada kesempatannya. Nah, pertemuan kedua itu teman-teman di 16 ini udah pada punya perpustakaan digital sendiri. Masing-masing? Masing-masing. Udah ada. Berarti karena di SMP 16 aja bisa ya. Makanya di lomba kemarin kali aja semua orang tuh bisa untuk pakai hal yang sama. Iya. Makanya mungkin saya yakinnya bisa jadi inspirasi tuh karena saya juga udah membuat ini dan bisa digunakan oleh yang lain, bukan hanya di pelajaran bahasa Sunda doang gitu. Berarti bisa aja nanti math digital. Iya. Gitu ya? Iya. English digital. Jadi bisa gitu ya? Iya, jadi saya juga Sun karena Sunda. Berarti bisa ya mata pelajaran yang lain? Bisa banget. Malah Bapak Kepala Sekolah pengennya April Sun digital nanti jangan bahasa Sunda doang. Jadi semua mapel gitu. Kan berarti secara tidak langsung kayak misalkan nih aku guru IPA. Berarti aku misalkan kalau begitu IPA digital. Bisa. Gak apa-apa dicontek. Ih gak apa-apa banget lah Kak. Itu kan semua yang ada di Sun digital itu free. Gratis. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang minta izin siapapun gitu ya. Jadi siapapun bisa bikin, siapapun bisa punya. Gitu. Malah seneng banget saya kalau bisa ya di itu. Sebetulnya bicara ini nih apa ya? Munculin idenya yang mahal kan sebenarnya. Bukan tentang membuatnya, tapi
ide di awalnya kan, ketika semua ada gratis, tapi ngidein untuk bikinnya itu kadang-kadang kan yang susah kan. Tapi nggak apa-apa nih misalkan konsep dasarnya dia dipakai semua guru mata pelajaran lain, nggak apa-apa, bagus banget dong kok malah. Karena saya ngerasain ini kok jadi enteng ya ngajar tuh gitu. Jadi kemana-mana ke kelas tuh nggak perlu lagi repot-repot nyari daftar hadir atau daftar nilai gitu kan. Mana ada daftar nilai buku kan kita taruh di mana. Kalau ini tuh cuman ayo dapat berapa, masukin gitu. Dan orang tua tidur di rumah bisa langsung lihat. Anaknya dapat berapa. Gitu. Cuma pertaruhannya cuma satu, modalnya satu punya aksesnya, mau handphone mau komputer, bisa di komputer kan? Bisa. Atau PC, terus di internet ya. sama kuota. Iya. Nih, tapi kalau di zaman sekarang udah ada semua. Tapi di kelas ada aja sih Kak anak yang misalnya Bu nggak bawa HP atau Bu nggak ada kuota. Kalau yang nggak bawa HP biasanya kalau satu orang aja saya kasih HP saya. Itu ini pakai HP Ibu gitu. Itu pasti Kak kalau cuma satu orang. Kalau dua orang misalnya yaudah gantian ya sama temannya kalau emang ngerjain tugas atau kuis gitu kan. Karena emang waktunya nggak lama. Atau misalnya untuk perpustakaan digital aja itu saya cuma batasi satu handphone untuk 2 orang. Gitu. Jadi nggak semuanya pegang HP. Bahkan ada yang saya kan ada ini juga pembelajaran emosional di kelas ya. Jadi bagaimana dia mengerti temannya gitu. Jadi hanya dibikin kelompok nih, misalkan satu kelompok 4 orang atau 5 orang. Handphone yang boleh dipakai hanya 1 atau 2. Gitu. Jadi mensiasati untuk itu yang nggak ada kuota, nggak ada HP sebetulnya. Makan dibikin kelompok. Karena di dalamnya kan materi pelajaran ya gitu ya. Iya. Dibikin kelompok pun juga jadi nggak masalah kan? Iya. Gitu. Ya karena yang saya bikin ini desain yang untuk materi ini kelompok atau sendiri-sendiri itu sih Kak. Apa sih kan? www.sundigital.com gitu. Link saya pakainya Linktree. Berarti gimana tuh? Cara ngeklik di Google-nya apa? Nah kalau anak-anak saya arahin tuh ke web sekolah di SMP Negeri 16. Nah itu nanti dimasukkan ke web sekolah, jadi anak-anak tinggal masuk web sekolah. Ada menunya. Ada menunya. Sudah dimasukkan ke web sekolah, ada Sun Digital. Ada pilihan di beranda atasnya gitu. Iya. Ada E16. E16 itu kan elektronik 16. Jadi di situ gabung dengan CBT yang kan 16 kan sudah menggunakan internet ya untuk ujian ya. Nah itu barang di situ sama Sinambel itu kan kayak kedatangan nilai dan segala macamnya tuh tentang kurikulum ada di sana. Juga pakai School Smart kalau nggak salah. Jadi ibaratnya webmasternya itu si web sekolah, dalamnya ada Sun Digital. Tapi kok bisa gak Sun Digital berdiri sendiri? Nggak perlu ada web sekolah? Bisa. Makanya ini kadang kalau misalnya Bu linknya mana? Ya udah saya langsung kasih linknya nih, Linktree Sun Digital Nuka. Tapi kalau misalkan aku di Google nih langsung ngetik Sun Digital, keluar nggak? Saya pernah coba. Yang keluar itu artikel tentang saya membuat Sun Digital yang paling atas. Bukan Sun Digitalnya. Bukan Sun Digitalnya, tapi kita coba sekarang ya. Saya juga belum pernah nyoba nih. Iya. Waktu itu soalnya yang keluar itu yang keluar tuh web sekolah yang artikel ini aplikasi digital sudah. Bawahnya? Belum ini? Tuh, Pak. Indonesia. Itu masuk ini. Nah gimana ya biar masuk ke atas ya? Biasanya ntar kalau udah mulai banyak yang sering akses ntar dibaca sendiri sama Google. Karena waktu untuk pertamanya itu saya kan bukan pakai Linktree, pakainya HeyLinkme. Nah itu diblokir Kak. Diblokir tuh waktu pas banget mau ikut lomba kemarin pas saya buka. Pas ternyata di suspend. Karena itu. Nah saya kan bingung ya kenapa. Akhirnya saya email si HeyLinkme-nya itu kan. Terus jawabannya adalah ini terindikasi ada kecurigaan pertamanya karena diakses terlalu banyak dalam waktu yang sama. Oh iya. Nah gitu kan. Nah terus saya pembelaan kan. Saya bilang tuh di emailnya pakai bahasa Inggris suka. Tapi ya disangkain robotik karena diakses yang di waktu yang sama banyak orang
di tempat yang sama. Iya. Kan gitu. Iya mungkin ya. Jadi disangkainnya pakai robot, jadi disangkain curang gitu disangkainnya. Terus saya pembelaan kan bahwa saya membuat sendi digital ini untuk belajar anak di kelas dengan anak berapa banyak gitu di kelas, ya wajar saja misalkan diklik bersamaan gitu kan. Terus jawabannya lagi adalah kan saya bilang tolong kembalikan akun saya gitu kan, karena ini untuk belajar anak-anak saya di kelas. Terus jawabannya ternyata bahwa Sun Digital ini namanya hampir sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Jadi ada di Hailing itu Australia atau di mana gitu ya? Namanya? Jadi Sun Digital itu katanya hampir sama dengan nama perusahaan di sana. Yang udah terkenal lah, mungkin ada hak ciptanya kali ya. Di luar negerinya gitu. Iya, jadi nama itu udah nggak bisa dipakai, linknya udah nggak bisa dipakai. Terus saya bilang juga, mohon ya udah nanti saya ganti namanya, tapi kembalikan gitu kan. Jadi kayak sedih kan Kak, apa yang udah apa yang sudah kita buat terus diblokir gitu kan. Kita harus mulai lagi dari awal gitu. Dan ternyata nggak bisa, katanya ini sudah kebijakan gitu. Silakan buat baru lagi. Nah akhirnya ya udah saya nggak mau pakai Hailing Me lagi, pindah ke Linktree gitu. Sampai sekarang aman nih. Nggak masalah di situ ya? Nggak nih, sampai sekarang alhamdulillah. Iya, orang sekali akses ibaratnya 40 anak barengan gitu kan. Di satu tempat yang sama. Tempat yang sama. Ya, jadi gitu katanya. Terdapat terindikasi kecurigaan karena diakses di waktu diakses secara banyak katanya gitu ya, dengan waktu yang sama. Alasannya tuh waktu itu begitu. Iya, aku juga pernah tuh dikasih tahu sama orang IT katanya gitu, kalau diakses di tempat yang sama dan banyak, disangkanya itu robot ya. Iya, jadi kayak misalnya punya handphone banyak, dinyalain semua. Iya. Jadi kayak curang berarti. Jadi diduganya begitu mungkin. Jadi namanya pertama awalnya apa yang gagal? Hailing.me. Sekarang pakai Linktree. Itu dapat dari mana ide ke Linktree? Mikir. Nyari-nyari aja. Mikir aja. Jadi saya begini, awalnya kan di Instagram kan banyak tuh ya yang cek ranjang kuning gitu kan Kak. Nah pas dibuka link kan banyak tuh ya barang-barang, misalkan sofa nomor 503 kita nyari kan 503. Nah berawal dari situ, oh berarti ini bisa ya dipakai ya untuk belajar. Kalau dia keranjang, belanjaan, jam tangan, sofa, sampai ke toilet kan ya ada ininya. Kalau saya pengennya ya buat belajar gitu, ini perpustakaan online, ini YouTube-nya, ini daftar nilainya, gitu sih mulainya. Nanti dari situ sebenarnya, maksudnya inspirasi awalnya. Iya, awalnya dari situ. Idenya, bentuknya bisa kayak gini nih. Iya, itu ke rumahnya ya, untuk rumahnya dari situ. Nah, konsep ngekliknya, konsep ngaksesnya, sudah dari situ. Iya. Makanya sebetulnya ide bisa dari mana aja ya. Iya. Itu tinggal banget, makanya tadi aku bilang kan, jeli atau enggak aja. Karena semua ada. Padahal ada semua gitu. Tinggal jeli kan nih, ngambilnya gitu kan, ngambil sisi positifnya, ini bisa gua kembangin nih kayak gini nih. Iya. Harus bisa kayak gini dibawa ke profesi gua, kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Iya. Terus habis jadi juara 2 mau ngapain? Pengennya kan, kalau kemarin pengen banget untuk ngenalin Sun Digital kan ke banyak orang gitu ya, bahwa ini bisa loh kita pakai ini gitu kan, kita bisa loh pakai ini. Cuman kemarin itu sebelum ikut lomba, aku siapa gitu kan, bisa ngasih tahu ke orang ini bagus loh, ini aku bisa apa gitu, dan aku siapa gitu Kak. Tapi dengan misalnya sekarang udah ada ada juara 2 lah gitu, jadi aku bisa membagikan tuh pede. Kemarin soalnya Sun Digital ini udah misalnya diakui lah gitu ya, diakui bisa menginspirasi loh meskipun nomor 2 gitu ya Kak. Bukan nomor 2, tapi ternyata ini menang loh di ajang inspirasi gitu kan, bisa menginspirasi gitu. Tapi kalau misalkan nih diminta untuk misalkan Mbak April ke SMP A, coba jelasin atau edukasi satu sekolah itu supaya guru-gurunya bisa membuat seperti hal yang sama kayak Sun Digital itu. Bisa? Pengennya sih gitu Kak. Bisa kayak gitu? Iya. Malah aku tuh pengennya emang bukan ambisi yang bagaimana ya, tapi ya saya kan percaya ini bisa dipakai gitu loh, pengen bagikan ke yang lain.
Jadi kemarin aja diminta sama Danit di MGMP langsung memberikan materi. Kan awalnya tuh memang ke pengurus saya udah bilang, Kak, aku punya ini gitu. Aku udah pakai Zoom digital dan bisa dipakai nih untuk belajar. Tapi di grup pengurus doang tuh bilangnya. Baru di internal pengurus. Iya. Terus yaudah pernah nanti ngisi materi di MGMP. Malu kataku gitu. Karena ya gitu tadi, Kak, siapa gue gitu kan, nggak kayak ngajarin orang yang lebih pinter gitu kan takutnya, Kak. Nah sekarang udah diakui lah gitu ya di ajang kemarin, dapat dapat piala ya, bawa piala. Dan udah April sekarang bagikan ke teman-teman MGMP dan saya mau gitu, akhirnya pede karena ini emang udah dinilai kan, juri-juri kan bukan asal-asal ya, Kak. Juri-juri kan orang-orang hebat gitu kan, dan mereka mengakui bahwa ini bisa dipakai dan bisa menginspirasi. Jadi saya pede deh ngasih materinya. Berarti ini bukan sekedar buat SMP ya? Enggak. Dari mulai semua guru sebenarnya bisa pakai, bisa pakai dan bisa melakukan hal yang sama. Karena kayak misalnya aku guru tadi, aku bisa bikin desain digital sendiri. Gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa banget. Makanya kemarin saya ngajarin teman-teman di MGMP bikin dulu rumahnya. Nah, rumahnya nih Pak, Bu, sudah jadi. Nah, bisa diisi oleh apapun kontennya. Nah, kemarin alhamdulillah jadi ada dua hasil tuh, Kak. Udah bikin rumahnya, bikin juga perpustakaan digital. Jadi kemarin yang datang MGMP tuh udah punya rumahnya, udah punya perpustakaan digitalnya. Tinggal dikembangin ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing kan, Kak. Misalnya saya di sekolah ini kan di SMP 16 saya pikir butuh ini kan. Mungkin di sekolah lain ada yang butuh yang lain gitu kan, kontennya beda-beda lagi ya nggak apa-apa. Bahkan saya bilang gini, kalau Bapak Ibu di sini ada yang jadi ketua perpustakaan atau ketua lab, nah itu kan bisa diganti kontennya dengan sesuai dengan ini kan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Bahkan kemarin ada yang lucu, Kak. Bapak-bapak ada yang saya mau ini bukan buat belajar dulu nih gitu, bukan buat belajar anak gitu kan, iseng-iseng karena beliau memang belum punya tuh materi yang udah dibuat. Jadi bikin untuk administrasi beliau sendiri. Jadi gini, di situnya ada jadwal pelajaran beliau. Jadi ya biar nggak lupa kan, tinggal klik langsung keluar jadwal. Terus ada agenda, ada foto anaknya. Jadi kayak pengingat buat diri sendiri ya gitu. Jadi mau kebutuhan sendiri-sendiri. Katanya nggak apa-apa Pak, dikembangin aja gitu. Asalkan saya udah kenalin yang gini kontennya. Saya juga udah bagi tuh kemarin pada ngejapri juga Bu, minta itu dong tutorial yang kemarin gitu. Pada ngejapri sih Kak, alhamdulillah. Jadi rada merasa hidup ini rada bermanfaat. Tapi sebetulnya mudah gitu ini. Menurut saya sih udah banget untuk daftar, terus ngeklik ini asal mau ininya aja. Ini apa ya, mau ngembangin ya, mau ngembangin, mau nyoba nih kan, banyak fitur-fiturnya kan. Coba-coba aja Bapak Ibu, nggak akan rusak ini gitu kan istilahnya ya. Iya, bahkan kadang permasalahan apalagi guru-guru senior ya, takut salah mencet. Nah itu yang biasanya gitu kan, yang senior tuh takut salah mencet nanti rusak atau jadi apa. Kalau ini mah nggak akan lah. Takutnya jelek, takutnya ntar nggak sesuai, takutnya itu tadi rusak, nggak bener. Ntar balikin lagi gimana ini? Iya gitu. Keluaran aja, ini mencet takut salah mencet gitu ya. Nggak apa-apa, ini aja dipencet ini. Gitu. Tapi waktu itu waktu Mbak April bikin itu, ada temen yang ngasih tutorial gak? Atau bener dari nol aja sendiri nyoba-nyoba? Dari nol. Dari nol itu sampai benar-benar bisa jadi perpustakaan digital di awal ya? Berapa lama tuh? Kalau perpustakaan digital aku udah lama, dari 3 tahun. Dari nol, apakah sebulan proses bikin perpustakaan digital? Bikin itunya ya, tinggal jadi gini Kak, jadi saya tuh perpustakaan digital udah dari 3 tahun lalu. Materinya tuh bahkan dari belum kurikulum merdeka, masih kurtilas. Nah itu jadi materi-materinya tuh kurtilas tuh waktu itu. Nah saya pengen gini, saya punya perpustakaan digital, terus punya video, terus bikin live worksheet. Gimana caranya
biar ini jadi satu. Ngumpul di satu tempat. Itu tadinya jadi masih tercecer itu Kak, dulunya tuh. Masing-masing semua. Masing-masing. Jadi kalau misalnya kelas ini belajarnya ini, share link ini. Ya. Kelas 8 waktunya ngerjain live worksheet, share link baru lagi gitu. Tadinya tuh saya mikir kok ribet sendiri ya, tadinya pengen gampang gitu. Nah awalnya tuh dari situ Kak, jadi pengen jadi semua jadi satu, dikumpulin. Malah tadi kayak ada banyak menu-menunya gitu. Iya gitu, konten-kontennya. Keren. Apalagi kan dulu diferensiasi itu Kak. Iya. Jadi pengen semuanya masuk di sana. Jadi intinya Mbak April itu siap ya untuk ngebagi ilmu kalau misalkan ada sekolah ataupun siapapun minta dikasih tutorial atau diajarin tutorialnya cara membuat kayak Zoom digital tuh bisa aja ngejelasin ya. Iya, insya Allah pengen banget sih Kak. Biar banyak temen, biar banyak ketemu orang. Kan kalau ketemu orang tuh ada aja Kak ininya, ilmunya. Iya, tapi tuh kayak tadi tiba-tiba ada yang buat pribadi aja dulu. Iya. Gitu kan. Baru kepikiran kan, oh iya bisa jadwal, bisa RPP mungkin kan. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, udah langsung klik aja. Tadinya fokusnya untuk pembelajaran, ternyata bisa buat yang lain, Bang, bisa jadi macam-macam gitu ya. Itu manfaat dari ketemu orang gitu. Iya itu Kak, makanya pengennya ngebagi ilmu itu, pengen dapat ilmu juga sebetulnya.